yang dinyanyikan tadi dalam syair lagu itu. Gembala yang tahu, yang peduli terhadap domba-domba gembalaannya. Gembala yang sanggup membawa domba ke padang rumput yang hijau untuk dibaringkan dan ke air yang tenang dan sejuk menyegarkan. Gembala yang ketika domba-domba lemah dikuatkan. Ketika domba-domba sakit diobati. Ketika ada yang luka dibalut. Ketika ada yang tersesat dibawa pulang. Dicari, ditemukan, dibawa pulang. Ketika yang hilang, gembala tidak pernah merasa tenang dan senang, tapi justru gelisah, cari sampai dapat dan kembalikan. Itulah profil tipe gembala yang Tuhan suka. Tetapi gembala yang diungkapkan di dalam Yehezkiel 34 adalah gembala yang jahat. Gembala yang hanya menikmati susunya domba-domba itu, yang hanya menikmati kulit domba itu untuk dibuat menjadi pakaian menghangatkan tubuhnya. Gembala yang hanya memakan daging domba-domba yang gemuk, padahal tidak pernah peduli dengan domba-domba itu. Terhadap gembala seperti itu, Tuhan hadir menyatakan dirinya sebagai gembala yang akan menyelamatkan domba-domba yang teraniaya dan tertindas itu oleh sifat buruk gembala-gembala yang jahat itu. Dan ia sendirilah yang akan berhadapan dengan gembala-gembala itu. Dia akan menghajar mereka. Bahkan di sini dalam bacaan tadi dia akan memberhentikan mereka. Mudah-mudahan di jemaat ini, di jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas ini tidak ada gembala seperti gembala yang Tuhan Allah hadir dalam Yehezkiel 34. Ini Tuhan Allah menyatakan kepada Yehezkiel, membuka mata Yehezkiel melihat tentang kehidupan dan perilaku para gembala. Mudah-mudahan di sini yang ada pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, dan tidak terkecuali bahwa yang namanya gembala itu bukan hanya pendeta saja, bukan hanya penatua saja, bukan hanya diaken saja, atau pengurus wadah-wadah, termasuk pengasuh sekolah minggu, tunas remaja, dan para pengajar katekisasi. Tapi kita semua, ya. Gembala dalam pemahaman iman Kristen yang benar itu adalah semua orang. Orang tua terhadap anak-anaknya, tapi juga bisa terbalik. Ya. Anak juga bisa menjadi gembala bagi orang tuanya ketika orang tuanya menyimpan dan tersesat. Dari ketika mereka melihat mama subah yang salah, bapak subah yang salah, maka mereka juga punya hak bicara. Dari itu Tuhan pakai anak-anak, ya, untuk bicara, menegur bapak-bapaknya, bicara menegur mamanya, dan jangan tersinggung dan marah, lalu kutuk anak, pukul anak, sampai berantem. Ini kehidupan. Itu juga gembala yang paling jahat. Ya. Jika gembala yang tidak mau ditegur, ya, karena memang ini anak. Memang dulu waktu beta kecil-kecil, ya, saya ada aturan anak bicara ke orang tua. Tapi dalam dunia dewasa ini, sekarang ini, dalam perkembangan kehidupan ini, di tengah-tengah kekelaman dunia ini, di lembah kekelaman, ya, gembala itu melihat domba-domba di dalam kekelaman ini, kekelaman yang sekarang ini. Walaupun Tuhan itu gembala, tetapi dunia kita masih diliputi dengan kekelaman. Ya, banyak kejahatan, banyak orang yang tidak juga senang, termasuk setan. Setan paling tidak senang melihat anak-anak Tuhan tertib, domba-domba Tuhan terpelihara bagus. Setan ingin menghancurkan semuanya.
Dan yang anehnya bahwa gembala-gembala yang diharapkan mampu mengembalakan domba kepada rumput yang hijau dan membaringkannya di sana dengan aman dan nyaman, domba itu bisa dibawa kepada mata air yang tenang dan sejuk. Domba itu ketika tersesat dicari sampai dapat, dipanggil kembali pulang. Domba itu ketika berkelahi diceraikan dan didamaikan. Ketika domba itu luka dibalut. Ya. Itulah gembala. Tipe gembala seperti ini, itu yang Tuhan suka. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita semua. Pertama pendeta, kedua majelis jemaat, penatua dan diaken, ketiga pengurus, dan yang keempat, yang pertama dan terutama adalah orang tua sebagai pembina utama di dalam keluarga dan rumah tangga. Yang kepadanya Tuhan Allah percayakan domba-domba kawanan, domba tuntunan tangannya. Ingat, anak-anakmu bukan milikmu. Anak-anakmu adalah milik Tuhan Allah. Yang Tuhan Allah percayakan kepadamu. Ketika kita salah membina mereka dan salah menuntun mereka, salah melayani mereka, salah memberikan pengayoman kepada mereka, kapan saja dengan cara Tuhan, Tuhan mau ambil. Itu hak Tuhan. Dan jangan marah. Karena itu, ketika Tuhan hadir dan menyuruh Yehezkel menyampaikan hal pesan ini kepada umat, bahkan menarik kalau kita baca kitab Yehezkel ini, umat Israel ketika itu adalah umat yang dikatakan keras kepala, sendengar-dengaran, suka melawan. Ya. Tuhan sebilang begini, ya. Di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini Tuhan bilang kepada nabi-nabi, ya, termasuk Yehezkel, katakanlah jangan bantah kenyataan ini, jangan melawan kenyataan ini, terima nasib ini, ya seperti itu. Jadilah orang tertawan dan terbelenggu karena salahmu sendiri, karena dosamu sendiri, karena kejahatanmu sendiri. Dan jangan dengan pikiranmu ya, membanggakan kekuatanmu, apalagi membanggakan kekuatan lain. Ya. Ketika kalah pada bangsa Babil, mereka melihat Mesir dan segala macam menjadi bangsa-bangsa kuat yang bisa diandalkan untuk mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Padahal mereka menjadi orang-orang tertindas, terbelenggu, terjajah, terusir dari negeri mereka karena dosa mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak dengar-dengaran, karena tidak mereka lagi menyembah Tuhan, tapi sudah menyembah berhala-berhala. Ya. Kesombongan dan keangkuhan melupakan Tuhan. Ya. Masing-masing orang Ambon bilang, raci kuasa sendiri. Nah, ini bahaya. Mudah-mudahan watak dan tabiat ya, kehidupan seperti gembala-gembala Israel masa dulu itu, yaitu para imam, para nabi, ya, tua-tua adat katakanlah seperti itu, yang diharapkan menyuarakan suara Tuhan Allah kepada umat supaya umat dengar-dengaran dan taat akan Tuhan. Hanya hidup yang dengar-dengaran dan taat akan Tuhan itu hidup yang terselamatkan. Itulah hidup yang diberkati. Di luar itu binasa dan hancur. Dan karena itu mereka diingatkan. Dan ketika gembala-gembala itu susah dengar-dengaran, mau bikin ikut suka sendiri, maka Tuhan tampil mengambil alih. Ya. Tuhan sendiri menjadi musuh kita. Bahaya saudara. Kalau Tuhan yang kita andalkan, yang kita banggakan itu, yang dinyanyikan tadi, yang menuntun kita kepada rumput yang hijau, ke mata air yang senang itu, bangkit menjadi musuh bagi kita, melawan kita, binasalah kita. Siapa di antara manusia dunia ini yang sanggup melawan kekuasaan dan kekuatan Tuhan sengaja biar dia jago lagi, biar dia jenderal bintang 80 lagi, dia tidak akan sanggup melawan Tuhan kalau sampai Tuhan marah dan Tuhan bertindak melawan kita. Oleh karena itu mari kita simak bacaan firman Tuhan ini dengan baik. Ya. Masing-masing lakukan tugas dan tanggung jawabnya. Domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak kita, ya, anak-anak asuhan kita di sekolah minggu, anak-anak asuhan di kita di katekisasi, jemaat ini secara umum, di wadah-wadah pelayanan, kita semua adalah kawanan domba. Marilah kita sadari bahwa kita selama ini masih punya banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kita benahi. Syukur pertuang Allah bahwa memasuki ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-86 ini, beta pendeta terletak. Bersyukur Tuhan Allah bahwa Sinode GPM lewat LPJ mau menyadarkan kita semua untuk sadar bahwa
Katong harus menjadi gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik yang harus tahu apa yang dia buat untuk keselamatan domba-dombanya. Gembala yang harus peduli terhadap domba-dombanya. Masih banyak domba-domba di lingkungan jemaat kita juga, ya, yang berjalan sentau jalan pulang. Ya. Masih banyak domba-domba minum mabuk, main judi, ya, seks bebas, pornografi dan lain-lain. Ini semua tanggung jawab kita sebagai orang tua yang adalah juga gembala. Tanggung jawab kita sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken yang adalah gembala. Kalau kita diam saja, hati-hati. Jangan sampai Tuhan mengambil alih peran ini dan menjatuhkan kita, memecat kita, ya, menghukum kita, menghajar kita. Karena Tuhan tersinggung oleh tabiatmu, perilakumu, sikapmu. Ketika domba-domba tersakiti sebenarnya hati Tuhan juga tersakiti. Karena Tuhan pun domba-domba itu. Siapa itu mama dan bapak kalau dia punya anak dipukul orang dia sakit hati. Kan sakit toh. Nah, coba pikirkan kalau Tuhan seperti itu. Ini Tuhan nyatakan dalam Yesaya 34. Ini bukan cerita omong kosong. Ya, untuk kita renungkan hari ini di sini. Ya. Di minggu ketiga bulan September, bulan sukacita bagi gereja Protestan Maluku untuk menyambut ulang tahunnya yang ke-86. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bet sempanjang lebar lagi, beta hanya minta mari kita simak baik-baik dan sampai kita menjadi gembala-gembala yang gagal. Gembala-gembala yang tidak setia, yang hanya mementingkan kesenangan sendiri, ya, hanya mencari keuntungan sendiri, yang terkadang juga menjadi gembala-gembala yang sombong karena mungkin pun harta, pun kedudukan, pun pangkat, pun jabatan, pun segala macam, lalu memandang lebih terhormat orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang dan dianggap hina itu, tapi dia mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik untuk anak-anaknya di dalam keluarga. Sudahkah saudara sebagai suami menjadi gembala yang baik untuk mengembalakan istrimu pada jalan yang benar? Sudahkah saudara sebagai istri menjadi gembala yang baik untuk mengembalakan suamimu di jalan yang benar? Sudahkah saudara sebagai orang tua, bapak dan mama mengembalakan anak-anakmu ke jalan yang benar? Yaitu ke padang rumput yang hijau dan mata air yang sejuk. Berbahagialah Bapak Ibu dan Beta kalau itu sekarang sedang kita lakukan. Dengan keyakinan bahwa ada masa depan yang membahagiakan. Walaupun ada kekelaman. Ya. Karena memang kita bisa lari dari kenyataan itu. Bahwa bumi ini, selama bumi ini masih ada, makin banyak pencobaan, godaan, tantangan, ancaman, makin banyak rupa-rupa kerja setan yang dahsyat itu untuk menghancurkan semua kita. Tapi marilah kita belajar menjadi gembala yang baik. Ya. Marilah kita mengikuti teladan Yesus, gembala kita yang agung. Supaya kita berhasil menyelamatkan domba-domba milik Tuhan yang Tuhan percayakan kita di jemaat ini, di sektor kita masing-masing, di unit kita masing-masing, di wadah-wadah kita masing-masing, bahkan domba-domba terkhusus di dalam keluarga dan rumah tangga kita, yaitu anak-anak kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam.